Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Newsline dan kita lanjutkan ke informasi masih terkait dengan U20 Challenge Series yang merupakan turnamen pemanasan jelang Piala Asia U20 mendatang nih Pak. Pasti ya sudah ada evaluasi ya Jessica yang dilakukan oleh tim pelatih. Jadi apa saja kira-kira yang harus diperbaiki usai menjalani laga perdana tadi malam? Kita akan tanyakan langsung dengan pengamat sepak bola ada Bungkus. Nah ini Bungkus, selamat sore Bungkus, sehat Bungkus? Selamat sore Valencia, Jessica, alhamdulillah baik. Nah, ada banyak peluang kalau kita nonton kemarin, Bungkus, tapi tidak ada gol yang tercipta. Jadi apa yang perlu dibenahi, catatannya apa, Bungkus? Iya, yang pertama penyelesaian akhir ya, ini sebetulnya penyakit tim nasional di berbagai kelompok usia ya, termasuk timnas senior juga. Problemnya adalah penyelesaian akhir, bagaimana mencetak gol dari berbagai peluang yang tercipta. Kemarin tuh kita punya banyak peluang lebih dari 3 ya, ada dari penaltinya Welber, kemudian ada Tony Firmansyah, bahkan Welber di akhir pertandingan juga masih punya 1 peluang lagi. Jadi kita memang harus lebih efektif dalam penyelesaian akhir, tapi sisi positifnya adalah kita kemarin belum bermain dengan Jens Raven ya. Ini salah satu pemain kita yang paling bisa diandalkan untuk mencetak gol dan itu sudah dibuktikan pada saat Piala AFF ya. Jadi saya tidak terlalu risau dengan hasil pertandingan uji coba kemarin meskipun kita kalah, tapi sisi positifnya kita bisa menciptakan banyak peluang, tinggal penyelesaian akhir yang harus diperbaiki. Nah, yang kedua, secara teknis juga kita harus mewaspadai bagaimana gol ke gawang Indonesia tercipta. Umpan silang yang diakhiri dengan finishing duel bola atas itu akan menjadi ciri permainan banyak tim yang akan jadi calon lawan kita di Piala Asia. Uzbekistan nanti, Yaman, Iran, kurang lebih akan main dengan cara seperti itu. Mereka punya pemain-pemain yang posturnya tinggi, terutama di lini depan, dan mereka akan menggunakan bola-bola umpan silang seperti itu. Nah, kemarin kita lihat bagaimana cara seperti itu berhasil membobol gawang kita di awal pertandingan. Nanti saya pikir menghadapi Suriah di pertandingan kedua, ini harus sudah diantisipasi oleh Coach Indra Safri, jangan sampai kita terulang kebobolan dengan skenario yang sama. Itu 2 hal yang saya pikir menjadi catatan utama dari hasil pertandingan kemarin. Iya Bungkus, kalau melihat ada 2 catatan tersebut, apakah mungkin untuk nantinya bertanding melawan Suriah, apakah punya waktu yang cukup untuk memperbaiki 2 hal tersebut? Ya, jadi memang mengapa pertandingan ini waktunya mepet? Karena nanti skenario-nya juga akan sama dengan di Piala Asia. Skenario juga sama mepet. Jadi memang sengaja dibikin jadwal seperti ini supaya pemain terbiasa ya. Jadi kita tidak perlu mengeluhkan jadwal yang mepet karena memang sengaja ini disetting untuk adaptasi dengan situasi sebenarnya di Piala Asia nanti. Dan pentingnya pemain memiliki kualitas yang sama di dalam tim itu terlihat dari situasi seperti ini. Waktu istirahat tidak panjang, pelatih harus melakukan rotasi. Nah, disitulah pentingnya tim memiliki kualitas pemain yang selevel ya di tim utama maupun tim pelapisnya. Nah, kemarin kan kita belum bermain dengan seluruh pemain andalan kita ya, masih ada beberapa nama yang tidak dimainkan, termasuk Jens Raven. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa rotasi yang dilakukan pada saat melawan Suriah, hasilnya bisa lebih positif. Oke, jadi yang dipersiapkan sekarang untuk mudah-mudahan bisa dapat angin segar melawan Suriah ada banyak ya Bungkus ya. Tapi ini kan PSSI juga baru menunjuk Gerald Van den Berg sebagai pelatih Timnas Indonesia U23. Nah, ia juga nanti ke depannya akan bersinergi dengan Timnas U17 sampai ke Timnas Senior termasuk nanti adalah Timnas U20. Ini bisa memberikan bantuan untuk mencapai angin segar itu Bungkus? Iya, ke depan mungkin bisa dimanfaatkan ya, tapi dalam jangka pendek mungkin kan Van den Berg sendiri kan juga harus belajar lagi tentang sepak bola Indonesia. Meskipun pengalaman dia cukup panjang, meskipun karirnya di sepak bola cukup cemerlang, tapi setiap pemain, setiap pelatih ketika berada di situasi yang baru pasti juga butuh adaptasi. Jadi untuk jangka pendek mungkin tidak terlalu banyak mungkin yang bisa kita harapkan, tapi ke depan kita berharap memang kehadiran dia bisa menjadi semacam jembatan penghubung ya, karena tim U23 itu kan penghubung dari tim U20 ke tim senior ya. Dan itu posisi yang cukup krusial karena sekarang pemain banyak yang sudah mencapai level peak performance itu di usia 20-an awal. 20, 21, 22 pemain sudah ada di level karir puncaknya ya. Dan itu pentingnya kita punya pelatih yang berkualitas di kelompok usia 23 tahun karena memang banyak pemain kita yang di usia 20-an awal itu sudah mulai berada di level puncak karir. Nah, ini nanti mudah-mudahan sinerginya bisa positif antara Coach Indra Safri dengan Gerald Van den Berg dan tentu saja dengan pelatih timnas senior. Oke, Bungkus, tapi pertanyaan selanjutnya ini banyak juga ditanyakan oleh netizen terkait dengan absennya Jens Raven. Apakah ini juga menjadi salah satu kendala?
Ya, terlihat kan kemarin kita punya banyak peluang ya, dan tidak ada yang bisa memanfaatkan. Sementara Raven nih kita sudah lihat kualitasnya dalam penyelesaian air sangat baik. Yang kedua, Jans Raven ini kan bukan hanya striker yang tipikal goal poacher gitu ya, orang yang mencetak gol, tapi juga seorang pemain depan, seorang striker yang pintar membuka ruang. Jadi kalau timnya kesulitan mendapatkan meng-create atau membuka peluang ketika pertahanan lawan rapat, dia pintar membuka ruang, dia pintar mencari posisi yang kosong supaya bisa dimanfaatkan oleh pemain lain. Itu kelebihan Jens Raven yang saya pikir di tim yang kemarin turun itu tidak dimiliki kemampuannya oleh pemain lain. Jens Raven memang memiliki kelebihan di situ, pintar mencetak gol, produktif dalam mencetak gol, tapi juga pintar membuka ruang, pintar juga menciptakan peluang, sehingga memang kehadirannya di lini depan sangat penting. Nah, kemarin saya pikir Jens Raven mungkin belum dianggap siap untuk bermain sehingga tidak diturunkan. Tapi di laga lawan Suriah saya pikir pelatih mungkin akan lebih percaya diri untuk menurunkan Raven karena kondisinya mungkin sudah semakin baik. Oke, nah jadi kalau sekarang kita sudah lihat performanya bagaimana timnas U20 Indonesia versus Yordania dan itu bisa mudah-mudahan jadi gambaran ya bungkus ya supaya nanti melawan Suriah dan India ke depannya lebih matang lagi. Tapi kalau Anda lihat dari sisi chemistry kemudian kematangan mental para pemain sepanjang latihan ini juga kira-kira kalau nanti melawan Suriah dengan kapabilitas Suriah apakah nanti bisa menang? Pertama, kalau tim yang diturunkan itu merupakan tim yang kita sebut sebagai tim utama gitu ya. Saya pikir kemampuan mereka untuk mengimbangi Suriah cukup besar ya. Suriah ini kan tim yang kuat juga sama seperti halnya lawan kita hadapi kemarin ya. Sama-sama 3 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia. Karena itu tidak boleh dianggap remeh juga. Nah yang kedua, menurut saya kalau kita di depan ada pemain yang bisa memanfaatkan peluang-peluang yang kita ciptakan dan menjadi gol, itu akan menjadi pembeda, akan membuat kepercayaan diri, kepercayaan tim akan lebih meningkat. Kadang-kadang kalau tim terlalu banyak buang-buang peluang, itu kepercayaan diri pemain di lapangan jadi turun. Itu problemnya. Nah kemarin itu terjadi beberapa peluang cukup bagus tidak menjadi gol, bahkan penalti tidak juga menjadi gol. Itu membuat kepercayaan diri pemain agak sedikit turun. Nah mudah-mudahan di pertandingan nanti ada Raven, pemain lain juga bisa lebih meningkatkan produktivitas, kepercayaan diri pemain bisa lebih naik lagi. Ingat bahwa seperti yang saya bilang tadi, Suriah ini tim yang kuat, sama seperti Indonesia lolos ke Piala Asia, jadi harus sangat hati-hati. Harus sangat hati-hati. Kita akan lihat nanti di tanggal 27 Januari ya, Bungkus. Terima kasih Bungkus atas insight-nya untuk pemirsa Newsline Metro TV. Thank you Bungkus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.